Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu cukup bagi kami. Buktinya hari ini Tuhan menganugerahi kami hari yang baru. Dan buktinya juga kami hari ini dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan kami hari ini, kami memohon kekuatan-Mu agar kami dapat mengerti dengan benar-benar kebenaran firman Tuhan ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini adalah menanti kedatangannya yang kedua kali dengan setia. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dan menemukan jawabannya sesuai nats di atas dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pengharapan apa yang ada pada jemaat di Tesalonika? Jemaat di Tesalonika mempunyai pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka. Ini bisa kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pertanyaan yang kedua, apa yang mereka perbuat dengan iman mereka? Mereka menanti kedatangannya dengan setia. Bapak Ibu saudara-saudariku semuanya, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang mempunyai pengharapan yang kokoh dalam iman percaya mereka akan banyak hal. Pemahaman yang ditanamkan oleh Rasul Paulus dan timnya dalam pengajaran-pengajaran mereka. Pada saat pertama kali mereka berjumpa di rumah ibadat dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan di rumah Yason. Mereka sangat yakin dengan pengajaran yang dipaparkan oleh Paulus, terutama tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pengajaran ini sangat melekat di hati mereka
Ditambah lagi dengan pengajaran lanjutan setelah mereka berpisah karena penganiayaan yang terjadi kala itu. Paulus dan timnya menulis surat 1 dan 2 Tesalonika untuk semakin memantapkan pengajaran mereka tentang Yesus Kristus dan terutama akan hal kedatangannya kembali kelak. Dalam surat pertama Tesalonika, Paulus memberi pengajaran yang sangat lengkap tentang hal itu. Paulus berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Paulus ingin agar mereka dihiburkan serta dikuatkan di dalam masa penantian itu. Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa pada saat Yesus datang nanti, orang-orang percaya akan diangkat ke surga, baik yang sudah mati di dalam Tuhan maupun yang masih tinggal di dunia, dan semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata. Kunci yang diberikan oleh Paulus di sini agar orang bisa selamat di hari kedatangannya adalah di dalam Kristus. Itu berarti bahwa kita harus hidup di dalam Kristus seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Bisa kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama, bahwa mereka sudah hidup di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus dan menjadi ciptaan yang baru. Yohanes 1 ayatnya yang ke-13. Menanti-nanti kedatangannya bisa dilakukan di luar Kristus. Dalam renungan kemarin tentang penyembah berhala adalah contoh bahwa mereka menanti hari itu tetapi dengan cara hidup di luar Kristus. Bandingkan juga 5 anak dara yang bodoh. Mereka menanti-nanti datangnya mempelai laki-laki, tetapi dengan pelita yang kosong tanpa minyak. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sedangkan 5 anak dara yang bijak adalah contoh nyata mereka yang menanti-nanti di dalam Kristus dengan pelita yang berisi minyak yang membuat pelita mereka tetap menyala. Saudaraku, hiduplah di dalam Allah. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan teruslah menantikan dengan setia kedatangannya yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka mari kita melakukan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dalam seluruh langkah kehidupan kita, dengan cara terus menantikan kedatangannya yang kedua kali, karena pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Yesus akan datang menjemput saya dan Bapak Ibu. Yakinlah itu dan teruslah berharap di dalam Tuhan. Setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini,
Maka mari bagikanlah renungan ini kepada setiap orang yang kita temui hari ini, baik di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di persekutuan-persekutuan, atau siapapun yang kita jumpai lewat media sosial yang ada, atau bahkan lewat pemberitaan-pemberitaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan kami hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami dengan setia terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan dalam penantian ini, ajar kami Tuhan untuk terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, bimbing kami dan sertai kami sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami tetap dan terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan hari ini dapat mengarahkan kami menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Berkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.